Sahabat Kompas.com, perseteruan antara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti hingga kini masih terus berlanjut. Konflik ini bermula dari percakapan Haris dan Fathia yang menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang emas di Papua. Tak terima dengan tuduhan tersebut, Luhut pun melayangkan somasi kepada keduanya. Luhut meminta kedua aktivis itu meminta maaf karena telah menuduhnya. Namun, karena Haris Azhar dan Fathia tidak memenuhi somasi tersebut, Luhut pun melaporkan keduanya. Kini, Haris dan Fathia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Luhut pada Jumat 18 Maret 2022. Terkait penetapannya sebagai tersangka, Haris Azhar melaporkan balik Luhut. Haris bersama dengan koalisi masyarakat sipil melaporkan Luhut atas dugaan kejahatan ekonomi di Intan Jaya, Papua. Mereka pun menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Meski demikian, laporan mereka ditolak oleh Polda Metro Jaya. Kemudian setelah berdebat selama beberapa jam, akhirnya pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus memutuskan untuk menolak laporan kita. Alasannya kenapa? Alasannya tidak jelas. Selain balik melaporkan Luhut, Haris bersama dengan kuasa hukumnya Nurkolis juga menyerahkan sejumlah alat bukti tambahan. Bukti tersebut terkait dengan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Dengan sejumlah alat bukti tersebut, Nurkolis berharap penyidik dapat memeriksa ulang sejumlah saksi ahli dalam kasus ini. Sementara itu, Fathia Maulidiyanti sebagai tersangka meminta Luhut untuk mencabut laporan terkait dugaan pencemaran nama baik. Namun, kuasa hukum Luhut Junifer Girsang memastikan kliennya belum berencana untuk mencabut laporan tersebut. Ia mengatakan kliennya akan mengikuti segala proses hukum hingga ke persidangan. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.